Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nur Nafiia. Kali ini saya akan membahas terkait Nah, kita mulai terkait membuat database di Microsoft. Bukan Microsoft ya, pakai di web servernya phpMyAdmin. Web server, saya salah nulis, phpMyAdmin. Jadi database-nya ini adalah MySQL ya, berarti MySQL. New Roman-nya terus 12 paragrafnya. Oke, udah. Langkah pertama, sama harus punya web server, aktifkan dulu. Setelah diaktifkan, kemudian buka di browser dengan menuliskan localhost phpMyAdmin. Jadi buka misalkan web servernya apa, silakan dibuka, diaktifkan, kemudian buka browser dan tuliskan localhost phpMyAdmin. Oke, kalau sudah akan muncul seperti ini. Jadi nanti ini terkait materi praktikum ya. Jadi praktikum PBO dikoneksikan dengan database ya, database ataupun tabel ya. Nah, mari kita membuat database-nya. Sebenarnya di sini itu sudah ada langsung ya, ini basis data, langsung diklik, terus ditulis saja name basis datanya apa, nama basis data. Kalau kita mau membuat yang ada ini namanya plugin ya, jadi sudah ada, jadi kita tinggal kayak nggak perlu nulis code-nya. Tapi kalau kita mau nulis code-nya, bisa diklik di sini di SQL ya, di menu SQL-nya diklik. Nah, ini nulis ya, create database, nama database-nya apa, misalkan dt apa ini ya, dt PBO. Jadi kan memang ini praktikum PBO ya, dt PBO. Oke, terus diklik kirim. Nah, berhasil. Di sini sudah ada DTPBO, kita aktifkan. Nah, ini contoh sudah aktif, berarti rootnya ini sudah pindah ke sini, rootnya basis data DTPBO. Jadi langkahnya adalah bisa membuat langsung dari plugin, benar ya tulisannya, salah, plugin. Caranya bagaimana? Caranya yaitu klik tab basis data, terus klik atau tuliskan di nama basis data yang ada di sini tadi. Saya keluarkan dulu di root awal. Nah, ini basis data, lah di sini nama basis data, terus buat. Nah, sini terus klik button buat, atau bisa menulis. Jadi langkahnya klik tab SQL yang di sini tadi saya tunjukkan, klik tab SQL, terus tulis, kemudian tulis create database, nama database ya. Kemudian baru diklik
bottom, create. Ini tadi. Oh, kirim, bukan create ya, kirim. Oke, itu cara membuat database. Selanjutnya, langsung diaktifkan database-nya. Jadi maksudnya diaktifkan itu, database-nya itu diklik. Nah, kayak gini. Artinya ini sudah aktif. Maksudnya, nih loh, ini root-nya itu sudah aktif di sini. Nah, terus untuk membuat tabel, sama, bisa menggunakan plugin ini. Saya contohkan yang menggunakan plugin, misalkan siswa yang mudah-mudah aja dulu. Siswa misalkan 3 kolom nih. Nah, ini 3 kolom, kirim. Nah, kayak gini. Misalkan nomor, nanti integer sebagai primary key, terus auto increment. Nah, kalau membuat auto increment digeser, nah ini AI ini auto increment. Nah, oke. Terus nama saya suka yang konsisten biar mudah nanti waktu codingnya. Jadi saya buat kecil semua nama. Nama kan karakter ya, berarti varchar. Panjangnya misalkan namanya sampai 50 misalkan. Terus jenis kelamin saya gandeng semua. Saat membuat tabel, saat membuat database, saat membuat nama kolom, jangan digandeng. Kok jangan digandeng? Jangan dipisah, mohon maaf. Jangan dikasih spasi, harus digandeng ya. Jenis kelamin saya buat varchar. Jadi nanti bisa ditulis laki-laki, perempuan. Jadi saya buat panjangnya misalkan 20. Nah, kalau sudah simpan. Nah, ini membuat tabel. Caranya kayak gini ya. Jadi kayak saya tunjukkan, bisa langsung di sininya buat tabel ini ya. Di sini nama tabel, jumlah kolom, kirim, terus diisi seperti tadi. Atau bisa sama seperti sini, klik SQL. Contoh ya, berarti klik tabel, nama tabelnya apa? Misalkan nama tabelnya mahasiswa, saya buat gini. Terus nomor, integer, primary key, terus auto increment. Nah, otomatis ada semua auto increment. Terus namanya adalah varchar atau char, boleh char, panjangnya misalkan 50. Terus jenis kelamin, panjangnya 20. Terus alamat, misalkan saya tambahi alamat, karakter, panjangnya 100 misalkan. Nah, sudah, langsung diklik kirim. Nah, itu langkahnya. Jadi sama seperti membuat database, bisa menggunakan plugin, membuat tabel ya, langsung dari pluginnya ya. Di situ nanti ada bagian kayak sejenis apa ya, frame sederhana kecil. Nah, itu nulis nama tabel, jumlah kolom, terus kirim. Nah, itu semua itu plugin. Atau menulis sendiri, itu diklik tab SQL. Nah, terus tulis create tabel, nama tabel, terus di sini itu kolom-kolomnya apa, deskripsi dari kolomnya, terus di klik kirim. Oke, ini untuk membuat tabel. Nah, kalau mau mengisi juga sama, bisa menggunakan pluginnya. Aktifkan dulu nama tabelnya, atau tabelnya intinya diaktifkan. Kita cek di sini ada struktur, di sini ada tabel-tabelnya. Misal contoh yang siswa, kalau mau ngeklik insert, nah ya, insert, pilih di sini, ini di tabnya semua. Terus ini tambahkan. Kalau ada yang strukturnya menggunakan apa ya, istilahnya bahasanya menggunakan bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia ya tambahkan, kalau bahasa Inggris nanti insert. Nah, ini
tambahkan contoh kalau kita menggunakan plugin ya, pluginnya. Jadi langsung ini tadi kan auto incumbent, nggak perlu ditulis, nggak apa-apa, langsung di sini nama misalkan Nur Navia, jenis kelamin saya perempuan. Perempuan, kirim. Nah, ini kalau menggunakan plugin ya. Kita lihat, jelajahi. Nah, ini akan muncul nama Nur Navia perempuan. Ini kalau menggunakan plugin. Langkahnya bagaimana? Ya, masukkan data ke tabel. Satu, bisa menggunakan plugin. Langkahnya yaitu aktifkan dulu tabelnya, maksudnya diaktifkan tuh diklik dulu tabelnya, kemudian klik tab, kalau bahasa Inggris insert, kalau bahasa Indonesia tambahkan. Udah seperti ini. Terus nanti akan muncul nih ya, muncul yang tadi apa, kotak-kotak kayak kecil-kecil tadi. Ya udah, masukkan, terus masukkan datanya, terus klik kirim. Ini kalau menggunakan plugin, sekali lagi ya. Kalau menulis sendiri masih sama langkahnya. Aktifkan database-nya. Kalau ini aktifkan database-nya. Aktifkan database-nya itu taruh di sini. Nah, ini di root-nya kembali di sini, terus klik SQL ya. Saya taruh di sini. Klik tab SQL. Baru menulis, terus menulis insert into nama tabelnya, terus misalkan di kolom apa, ini kolomnya, kolom, kemudian terus values. Nah, ini nilainya. Oke, terus nanti klik kirim. Saya contohkan, misalkan ini saya masukkan di database, di tabel mahasiswa ya. Insert into mahasiswa, nama tabelnya di kolom apa aja, karena tadi auto increment nomor, berarti langsung di nama. Terus jenis kelamin lengkapi dengan nama kolomnya lengkap, terus alamat. Oke, masuk values, karena tadi nama, jenis kelamin, alamat kan karakter ya, berarti kasih petik. Kalau angka enggak perlu petik ya, itu yang harus digarisbawahi. Nama misalkan Nur Navia. Nah, ini ada petik-petik, nah berarti ini buat petik 2 biar enggak masalah. Nah, ini. Terus jenis kelamin saya perempuan. Terus alamatnya saya Lamongan. Nah, sudah, kita kirim. Ini berhasil. Kalau ada warna centang hijau kayak ini aman, kita aman sekali. Nah, terus kita lihat isinya, klik dulu struktur, terus ini mahasiswa. Nah, sudah ada datanya. Nah, itu untuk membuat database-nya lah. Untuk mengkoneksikannya bagaimana? Ini yang praktikumnya PBO, mengkoneksikan ke mana ini ya? Ke NetBeans ya, ke program di IDE NetBeans. Gimana yang menjelaskannya? Intinya mengkoneksikan ke programnya gini ya. Langkahnya, misal saya sudah punya project, saya buat package-nya dulu. Saya buat package ini terkait database, berarti terkait database. Oke, sudah. Saya buat tampilan biar melihatkan bahwa kita terkoneksi. Saya buat tampilan berarti Java frame ya, untuk membuat tampilan. Koneksi data. Buat koneksi. Oke, sudah.
kita klik bottom, nanti biar kelihatan apakah terkoneksi atau tidak ya. Kalau terkoneksi dia akan tampil datanya, berarti dibuat tabel. Oke, udah seperti ini. Kita kasih keterangan di sini. Koneksi. Oke. Klik 2 kali di koneksi. Kita bersihkan yang tidak perlu biar nggak terlalu banyak code barisnya. Yang komentar, jadi yang warnanya abu-abu ini nggak perlu. Terus ini di bottomnya ya. Code-nya ditaruh di bottom. Kita bersihkan dulu. Oke, sudah ditaruh sini. Nah, sebelumnya kita membuat deklarasi koneksi dulu. Klik connection. Kalau merah jangan takut, ini langsung dibuat kayak gini. Nah, tergantung ini koneksinya apa. Saya contohkan yang milik saya sebentar. Di sini saya ada koneksi SQL, Express. Ini saya pakai semua aja. SQL connection. Nah, oke. Saya takut salah. Itu mengimpor library-nya. Selain mengimpor di sini, tambahkan juga JDR-nya. Jadi klik kanan, terus tool, di sini ya. Properties bukan tool ya. Saya simpan semua biar nggak kelihatan error. Sudah. Di shortcut PK, klik kanan, properties. Terus di sininya nanti tambahkan library. Ini tambahkan add library, add jar ya, add jar. Nah, add jar. Oh, mana ya? Add library ya, kok add jar, add library. Cari yang JDBC connection. Nah, ini JDBC, MySQL connection-nya ini. Add library, kemudian oke. Nah, sudah. Sudah ya. Nah, terus ini kan tadi sudah tidak merah ya, public connection. Terus saya tambahkan selain koneksi, terus apa lagi ini? Ini result set sama statement. Ini untuk menampilkan datanya nanti. Menampilkan datanya. Sebenarnya nggak perlu public juga nggak apa-apa. Misalkan nggak public, misalkan saya hapus publicnya. Nah, kalau sudah di sini, ini kan untuk membuat suatu variabel koneksinya, sama result set itu untuk tabelnya, statement itu untuk perintah, kayak perintah tadi insert bla bla bla, create bla bla bla, itu statementnya ya. Terus berikutnya di sini di bottomnya kan nanti diklik bottom, maka akan ada informasi sudah terkonek atau belum, terus datanya tampil di tabel. Ini jadi saya buat di sini, saya nggak nulis biar cepet. Kenapa kok merah? Nggak perlu takut, karena variabelnya beda, itu aja. Tadi di saya variabelnya K, ini C. Kita rubah K. Terus ini kan tadi kita memanggil menambahkan library JDBC ya. Jadi di sini dibuat class for name kurung buka com.mysql.jdbc.driver. Nah, terus ini untuk mengkoneksikan dengan database-nya. Nah, sesuaikan dengan database-nya tadi, nama database-nya. Kalau saya ini kan raport, karena memang data saya raport. Nah, kalau di data ini ya, kita cek DTPBO ini ya, yang ada kursor saya. DTPBO, berarti kita rubah
DTPBO. Nah, kalau berhasil akan ada informasi koneksi berhasil, kalau tidak ada informasi ini sistem driver error atau koneksi gagal. Nah, kalau saya kasih komentar tadi nggak aktif, kalau ini aktif nanti ya. Jadi koneksinya akan terpanggil ke data tadi, ke database-nya ya, ini baris ke-73. Kalau berhasil akan informasi koneksi berhasil. Nah, selanjutnya untuk menampilkan datanya bagaimana? Untuk menampilkan datanya, bentar. Nah, di sini kita cek kurung kurawalnya ya, jangan sampai salah, jangan melebihi bottom ini. Nah, di sini taruh. Ini tadi saya ada tambahan, jadi ini langsung saya ambilkan dari code saya sebelumnya. Nah, karena nanti terkait tabel masih bisa dicek ya, masih seingat saya sudah pernah saya jelaskan di video saya terkait membuat tabel, bisa dicek di channel Nonavia. Nah, itu cara membuat tabel seperti apa. Nah, tadi kelewatan, saya belum mendeklarasikan data itu untuk data yang ditampilkan di tabelnya. Terus sama header, judulnya tadi kan ada nomor, nama, saya rubah. Tadi ini saya ngambil dari data saya sebelumnya. Terus jenis kelamin, terus alamat. Oke, selanjutnya untuk membuat tampilan di tabelnya tadi ini ya, jangan lupa ini itu koneksinya karena beda. Kalau di kita ini di baris 11 itu K, pakai K, berarti K kecil, KON. Terus kalau result set saya pakai RS, jadi ini RS. Kalau statementnya sama, nah ini kita klik, jangan dibuat, biarkan aja. Terus nama tabelnya mahasiswa, terus RS, ini untuk membaca data yang ada di tabel saya ini. Terus ini ngeset di sini, RS-nya itu ada baris apa aja, ini kecil, nomor, RS, nama, terus RS tadi jenis kelamin kecil semua, terus RS alamat. Terus dilanjut, ini untuk ngeset di tabelnya, J tabel 1. Kalau ada merah, sebentar ini kenapa. Nah, teman-teman, nggak mau ya execute query, nggak mau juga. Copy dari sini aja importnya. Oke, sudah berhasil escape. Tadi impornya yang salah, jadi yang perlu saya garis bawahi tadi, kita mulai dari sini ya. Bottom ini kalau diklik, jadi perhatikan clue-nya, kalau bottom ini diklik maka dia akan mengkoneksikan dengan database dan data akan tampil di sini. Nah, bottom ini itu sudah membuat koneksi. Ini caranya membuat koneksi. Membuat koneksinya di sini cukup 2 baris ini, 100 sama 101. Kelas for name-nya itu karena kita tadi pakai JDBC ya. Terus koneksikan ke sini ke database-nya, nama database-nya di baris ini. Nah, baris ini
Kalau saya tadi nama database-nya DTPBO. Terus dilanjutkan, kalau berhasil tampil keterangan, kalau tidak berhasil di sini akan menunjukkan driver error atau koneksi gagal. Nah, selanjutnya data akan tampil. Kita membuat tampilannya dulu. Langkahnya adalah kita membuat statement. Langkahnya harus membuat statement. Setelah statement itu result untuk membuat istilahnya datasetnya tadi, tabelnya itu manggil select bintang from mahasiswa. Jadi data mahasiswa itu apa aja, itu dibaca, ada berapa baris. Ini untuk perintah membaca berapa baris. Terus ini untuk mengenali nanti ada baris kolomnya. Nah, terus baris kolomnya itu apa aja, berarti kan indeksnya dimulai dari 0, berarti ambil kolom 0 itu nomor, kolom 1 itu nama, kolom 2 itu jenis kelamin, kolom 3 itu alamat. Nah, kalau sudah langsung ini Express Plus itu kalau datanya banyak ya, Express Plus terus di sininya akan tampil. Nah, ini untuk menampilkan di tabelnya. Terus kan dipanggil itu fungsinya, berarti di sini tampil. Oke, kita coba run file ya, jangan biasakan run warna hijau tapi run file. Kalau sudah akan muncul kayak gini, kita klik koneksi. Nah, ini koneksi berhasil, ini muncul data saya. Misalkan ini saya tambahi datanya di sini. Ini ya data mahasiswanya tadi, ini tabel mahasiswa. Saya tambahi, berarti saya klik SQL. Saya membiasakan diri untuk menulis perintahnya pakai query, tidak pakai plugin, karena nanti kalau kita ngoding juga pakai query ya, nulis, bukan pakai plugin. Insert into nama tabelnya mahasiswa, itu kolomnya apa aja, nama, jenis kelamin, terus apa lagi ya, alamat, value-nya apa, nama mahasiswanya adalah Robert, jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya misalkan Babat, B-nya kapital. Oke, kirim. Sudah, kita cek di database kita tadi di sini. Kita run lagi, klik kanan, run file, koneksi. Ini koneksi berhasil datang. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.